Video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar Kredivo dan gagal bayar di Akulaku. Nah, banyak pertanyaan banget yang sering ditanyakan ya teman-teman, yaitu terkait apakah Akulaku dan Kredivo ini DC-nya sebar data atau tidak. Nah, ada yang bilang sebar data, ada yang bilang tidak juga. Yang benar yang mana nih? Oke, saya akan bahas sedikit masalah ini teman-teman ya. Terkait urusan dengan DC lapangan atau DC pinjol, Akulaku dan Kredivo yang menagih kalian dengan cara-cara yang kurang mengenakan, itu jelasnya pastinya adalah oknum. Ya, oknum DC yang sebenarnya kebanyakan dari mereka itu adalah karyawan outsourcing, di mana pihak Akulaku atau Kredivo menyewa mereka untuk menagih pinjaman ke kalian. Nah, ini yang nggak enaknya nih teman-teman. Jika pemakaian DC seperti ini, jika DC-nya tersebut melakukan kesalahan-kesalahan, biasanya aplikasi Akulaku atau Kredivo itu jadi seakan-akan lepas tangan ya. Dalam tanda kutip lepas tangan seperti apa? Mereka bilang mereka akan menegur DC tersebut dan akan memecat atau menyetop DC tersebut untuk digunakan kembali. Yang namanya outsourcing bisa dengan mudah untuk digantikan teman-teman. Jadi Akulaku dan Kredivo atau pinjol-pinjol legal lainnya, dari situlah mereka kebanyakan lepas tangannya atau dalam tanda kutip cuci tangannya teman-teman. So, gimana mengatasi masalah ini dan apakah Akulaku ini sebar data atau tidak? Nah buat teman-teman yang punya pengalaman tidak enak dengan aplikasi Akulaku dan Kredivo dan pernah gagal bayar, lalu datanya disebar oleh DC Akulaku dan Kredivo, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, sejauh apa mereka menyebar datanya dan nominal kalian, pinjaman kalian itu berapa, biar teman-teman yang lain punya gambaran dan bisa lebih berhati-hati ke depannya teman-teman. Karena saya mendengar beberapa kasus yaitu dapat ancaman dari oknum yang mengaku DC Akulaku ya, yang diduga DC Akulaku, dan dia berusaha untuk menyebar datanya, menghubungi kontak-kontak yang ada di HP para debitur yang gagal bayar ini. Nah, sekelas Akulaku dan Kredivo itu kan pinjol legal ya. Kok pinjol legal bisa sebar data? Kok pinjol legal bisa melanggar aturan dan lain sebagainya? Sekali lagi teman-teman, DC itu kan pastinya mempunyai komunitas. Kita aja yang gagal bayar, yang telat bayar, punya grup sendiri, punya komunitas sendiri untuk mengatasi masalah atau solusi telat bayar pinjaman online. Apalagi mereka bidang profesi sama, kerjaannya sama, mereka pasti mempunyai grup sendiri, mereka pasti punya komunitas sendiri, yang dimana di dalamnya pasti ada DC-DC dari pinjol ilegal. Pastinya ada kemungkinan bahwa data kalian yang pernah atau sempat mengajukan di pinjol ilegal sudah tersimpan oleh mereka. Jadi dari komunitas ini bisa saling bertukar informasi yang menyebabkan data kalian ini bisa tersebar. Karena apa? Karena banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang sebenarnya tidak mengakses kontak, tidak mengakses galeri, kok bisa dia mendapatkan data kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa jadi mereka minta bantuan temennya yang ilegal untuk menakut-nakuti kalian, biar kalian takut kalau data kalian beneran disebar. Padahal rata-rata kebanyakan nih teman-teman ya, mereka hanya menggertak aja. Tidak ada bukti. Saya pernah mendapat laporan bahwa dia digertak atau ditakut-takuti oleh DC yang mengaku Akulaku tersebut. Nah, dia bilang, ini adalah data-data kamu, nanti akan saya sebarkan ke semua teman-teman di sosial mediamu bahwa kamu tidak membayar dan lepas tanggung jawab. Si debitur yang gagal bayar ini sempat mengancam balik. Nah, lakukan aja silakan, saya tunggu malam ini, saya capture chat ini, akan saya laporkan jika hal itu terjadi. Nah, ternyata setelah ditunggu-tunggu sampai besoknya, lusanya, tidak juga disebar dan itu terbukti hanya gertakan belaka teman-teman. Ya, semoga kalian di sini lebih memahami lagi, lebih tidak mudah terpancing dan tidak mudah ditakut-takuti lagi. Ya, kalian punya dasar hukum yang kuat, kalian dilindungi oleh hukum. Jika sampai hal itu terjadi, kalian bisa melaporkannya ke polisi atau ke OJK. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang saat ini sedang ketakutan gagal bayar dan telat bayar. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dengan Kredivo dan Akulaku, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu komentar kalian ini menjadi amal jariah buat kalian karena berbagi pengalaman dengan teman-teman yang saat ini sedang galau dan sedang tidak punya arah mau kemana lagi. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.